Halo semua, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikoma Yusmiati dengan NIM 246120140075 dari Prodi Manajemen Retail. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa, variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam bahasa baku, dan ragam bahasa tidak baku. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang ragam lisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ or speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan memerlukan orang kedua atau teman bicara tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi, dan yang terakhir dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis: tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, mengembangkan konsep, makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunannya juga jelas, dan buntut, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah, hanya terbantu dengan tanda baca. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Untuk kelebihan, yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan memberikan informasi. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama ada alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ragam bahasa baku dan non-baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan atau diakui oleh sebagian besar pemakai sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku, non-baku, adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Nah, itu terdiri dari 4, yaitu ragam dialek atau daerah, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Pertama, saya akan membahas tentang ragam dialek atau daerah. Variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Nah, ciri khasnya tekanan turun naik nadanya dan panjang pendek bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Yang kedua, ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidik tanpa jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidik. Nah, contohnya seperti di tabel yang di sebelah kanan tidak terpelajar, yang di sebelah kiri terpelajar. Jika kita membacanya terdengar sama, namun ketika kita menulisnya dan membawanya ke
pendidikan pasti itu berbeda. Nah, selanjutnya ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan, dan undang-undang. Ciri-ciri ragam bahasa resmi menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, dan menghindari unsur kedaerahan. Nah, yang terakhir ada ragam tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Dan ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi barusan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat, tapi kenangannya masih melekat. Sekian dan terima kasih.